Bayangkan hari di mana penyesalan terbesar melanda, yang kelak malaikat maut menjerit saat mencabut nyawamu, menandakan akhir dari kehidupan dunia. Di hari penuh kengerian itu, semua manusia dikumpulkan tanpa busana di padang mahsyar, menunggu penghakiman atas segala perbuatan. Di tengah kepanikan dan ketakutan, satu-satunya harapan adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akankah syafaat itu menyelamatkanmu? Temukan jawabannya dalam pembahasan penuh ketegangan dan keharusan ini. Ikuti perjalanan para manusia di hari kiamat, rasakan kengerian yang tak terbayangkan, dan pelajari bagaimana mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan cara like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung masalah kiamat dalam Al-Quran sebanyak 97 ayat yang tersebar dalam 49 surat. Abid Al-Jabiri dalam Al-Tafsir Al-Wadihas Betartib Al-Nuzul menjelaskan bahwa kiamat adalah suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Kondisi manusia saat itu seperti anayanai yang berhamburan, bergerak tidak tentu arah, sedangkan gunung digambarkan seperti bulu, wal, atau kapas yang terpotong-potong dan terlempar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anayanai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur. Hamburkan Surah Al-Quran Al-Qariyah ayat 1-5. Kiamat merupakan peristiwa hancurnya dunia. Sudah banyak data yang dilampirkan perihal kiamat. Tanda-tandanya, bagaimana dahsyatnya. Hanya saja, tidak ada bocoran kapan waktu terjadinya. Kita hanya mendapat informasi tentang proses yang dilaluinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda akan terjadinya peristiwa itu. Adanya fenomena alam yang terjadi di luar kendali, seperti gempa tsunami, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain, menjadikan stimulus otak untuk berbicara tentang kiamat. Inilah yang menggiring akal manusia pada satu kesimpulan, bahwa kiamat akan segera terjadi, atau kiamat sudah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah sesungguhnya, pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surah Al-Ahzab 63. Juga hadis yang berbunyi, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabilus Sayyib Minal Kalamid Sayyib menyebut, para ulama memahami hadis ini dan memberi kesimpulan dengan pernyataan kiamat sudah dekat. Makna kiamat sudah dekat hendaknya ditafsirkan bahwa, pertama, kata dekat menunjukkan bahwa peristiwa kiamat itu pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 6-7. Mayoritas mufasir menafsiri dekat dengan makna pasti terjadi, sedangkan jauh bermakna mustahil. Kepastian terjadinya hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surah Taha ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Al-Quran Surah Taha 15 ayat ini mempertegas bahwa datangnya hari kiamat merupakan sebuah kepastian. Seperti pastinya kematian bagi sesuatu yang bernyawa, begitu pula langit dan bumi yang menanti masa sirnanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar merahasiakan waktunya agar manusia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Dengan dirahasiakannya waktu kedatangannya, tentunya menutup kesempatan manusia untuk merakayasa amal perbuatannya. Kedua, berdasarkan data ilmiah, bahwa usia alam raya ini
Menurut disiplin keilmuan astronomi dan fisika, sangatlah tua, kira-kira 13 miliar tahun. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika, ketidakpastian usia dunia, maka kiamat bisa dikatakan dekat, karena ditinjau dari lamanya keberadaan dunia sebelum Nabi Muhammad, sehingga tidak ada kejelasan berapa usia dunia yang sudah dihuni. Di sisi lain, jika dikaji dari sisi retorika kebahasaan, maka telah mengenal bahasa awal dunia dalam mitos, Mesopotamia, Mesir, India, Nordik, Israel, Jepang, Afrika. Dengan demikian, bisa jadi manusia sudah hidup hampir mendekati 13 miliar tahun. Jika memang demikian, maka tidak salah hal itu dikatakan dekat. Penyesalan percaya akan adanya kiamat menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Penyesalan yang paling berat dan penyesalan yang tidak ada gunanya adalah penyesalan orang yang ingkar di hari kiamat. Penyesalan orang yang ingkar pada hari kiamat merupakan gambaran penyesalan dari orang-orang kafir. Sesungguhnya, penyesalan mereka karena datang saat rasa sesal yang tidak dapat memperbaiki keadaan. Akan tetapi, jika penyesalan itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang disesalinya, maka penyesalan itu akan sangat berguna. Dalam kitab Adwa ul Bayan karangan Syekh Asi Esyang Kiti, ada dua macam penyesalan yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Pertama, penyesalan di waktu ajal tiba. Di antara contohnya adalah penyesalan orang-orang fasik, sebagaimana mereka yang tidak mau melaksanakan kewajiban bersedekah dan lainnya. Kedua, penyesalan pada waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat. Meskipun penyesalan itu sangat kuat, Allah tetap tidak menerima penyesalan mereka. Dan sesungguhnya penyesalan mereka, orang-orang kafir, dijawab Allah pada firman-Nya, maka rasakanlah siksa ini disebabkan kamu mengingkari pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Al-Quran Surah As-Sajadah ayat 14 sungguh sangat menyedihkan. Janganlah penyesalan itu datang pada kita, dan semoga mata kita dijauhkan dari pandangan neraka, baik pada saat hari kiamat maupun setelah di alam akhirat. Malaikat maut menjerit saat mencabut nyawanya sendiri. Ulama besar, ahli fikih abad keempat Hijriah, kelahiran Uzbekistan, Imam Abu Laits As-Samarkandi, wafat 373 Hijriah, menerangkan keadaan hari kiamat yang mengerikan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Imam Abu Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang cinta itu ingat kekasihnya pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Adapun di 3 tempat masa, maka tidak ingat lagi kekasihnya, yaitu ketika amal ditimbang sehingga diketahui apakah ringan atau berat, ketika menerima lembaran catatan amal suhuf, sehingga ia terima dari kanan atau dari kiri, dan ketika ular besar keluar dari neraka, lalu mengepung mereka dan berkata, 'Aku diserahi 3 macam, yaitu orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lain Tuhan, orang yang kejam, penentang zalim, dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat, hisab,' maka orang-orang tersebut diringkus, lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Untuk diketahui, di atas neraka jahanam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sedang di kanan kirinya bantolan dan duri-duri. Orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat, bagaikan angin kencang. Maka ada yang selamat dan ada yang luka, terkena bantolan duri, dan ada yang terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik." Sangkakala ditiup, Imam Abu Laits meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, di antara 2 kali tiupan sangkakala itu, jaraknya 40 tahun, tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki. Maka bangkitlah orang-orang mati, bagaikan timbulnya tanaman, sayur-sayuran. Masih riwayat yang sama dari Abu Hurairah disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil.
maka ia meletakkannya di mulutnya, melihat ke arsy, menanti kapan ia diperintahkan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah syur sangkakala itu?" Jawab beliau, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Bagaimana besarnya? Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutuskanku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali, yaitu pertama, nafkatul fazak untuk menakutkan, nafkatusa untuk mematikan, dan nafkatul ba'ats untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Dalam riwayat Ka'ab disebutkan hanya 2 kali tiupan, yaitu tiupan mematikan dan tiupan membangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Saat itu bumi terguncang hebat dan manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung pun kandungannya gugur, dan yang menyusui lupa terhadap bayinya. Anak-anak kecil seketika beruban, dan setan-setan laknatullah kabur berlarian. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar 68. Malaikat maut menjerit, mencabut nyawanya. Mereka yang dikecualikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh orang-orang yang mati syahid Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Arsy, serta malaikat maut, sehingga ketika ditanya oleh Allah, "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jawab malaikat maut, "Ya Rob, Engkau yang maha hidup, yang tidak mati. Tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy, dan aku." Maka Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa mereka. In riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah berkata, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Hamalatul Arsy harus mati." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Jawab malaikat maut, "Engkau zat yang hidup, yang tidak akan mati, tinggal hambaku yang lemah." Malaikat maut, lalu Allah berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Tiap yang bernyawa pasti mati. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Maka malaikat maut diperintah mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, tiba-tiba ia menjerit, yang andai kata waktu itu makhluk lain masih hidup, niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut itu. Malaikat maut berkata, "Andaikan aku mengetahui bahwa pencabutan roh itu seberat ini, niscaya aku akan lebih lembut ketika mencabut roh-roh orang mukmin." Kemudian matilah malaikat maut, dan tiada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal. Kemudian Allah berfirman, "Kepada dunia yang rendah ini, di manakah raja-raja dan putra-putra raja? Di manakah pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku tetapi menyembah selainku?" Kemudian Allah berfirman, "Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?" Pertanyaan ini tidak ada yang dapat menjawab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawabnya. Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama 40 hari, sehingga air telah mengenang di atas segala sesuatu setinggi hasta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuh sayur-sayuran, sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. Kemudian Allah menyuruh berseru, "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatul Arsy." Maka hiduplah mereka. Lalu Allah menyuruh Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya. Lalu Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan, maka keluarlah roh.
Roh, bagaikan lebah, telah memenuhi angkasa, antara langit dan bumi. Lalu masuklah roh itu ke dalam jasad, di dalam hidung. Maka bumi mengeluarkan mereka. Nabi Muhammad bersabda, "Aku orang pertama yang keluar dari bumi." Dalam lain hadis, sesungguhnya Allah jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka mereka pergi ke makam Nabi Muhammad, membawa burak dan perhiasan surga. Maka terbuka bumi untuk baginda Rasulullah, dan ketika melihat, Jibril segera bertanya, "Ya Jibril, bagaimana umatku? Apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap umatku?" Jawab Jibril, "Terimalah kabar gembira, karena engkau yang pertama keluar dari bumi." Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala, tiba-tiba serentaklah mereka bangkit, melihat keadaan yang ada. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tanpa busana di padang mahsyar. Ketika hari kiamat terjadi, manusia akan dikeluarkan dari kuburnya. Dalam keadaan tanpa busana, masing-masing akan sibuk mencari pertolongan karena beratnya hari tersebut. Ulama besar ahli fikih abad keempat Hijriah, kelahiran Uzbekistan, Imam Abu Laid Sa'aleh Samarkandi, wafat 373 Hijriah, menerangkan keadaan hari kiamat yang mengerikan. Dalam kitabnya, Tanbihul Ghafilin, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, maka keluarlah mereka dari kubur mereka, dalam keadaan telanjang bulat, menuju kepada Rob. Mereka kemudian berhenti di suatu tempat selama 70 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Mereka menangis sampai habis air mata, dan mengeluarkan darah dan peluh, sehingga membanjiri mulut mereka. Kemudian mereka dipanggil ke padang mahsyar, dan mereka bergegas menuju panggilan itu. Ketika semua makhluk jin, manusia dan lain-lainnya berkumpul, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari langit. Maka terbukalah langit dunia, dan turunlah para malaikat sepenuh penduduk bumi. Mereka langsung berbaris lalu bertanya, "Apakah ada di antara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hisab?" Dijawab, "Tidak ada." Kemudian turun ahli langit kedua, dan berbaris pula. Kemudian turun penduduk langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Masing-masing berlipat dari yang sebelumnya, dan semua malaikat itu melindungi penduduk bumi. Imam Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh langit dunia, maka terbelah dan mengeluarkan semua malaikat yang ada di dalamnya. Maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada di bumi. Kemudian langit kedua dengan isinya. Kemudian yang ketiga dengan isinya. Kemudian keempat dengan isinya. Kemudian kelima dengan isinya. Lalu keenam dengan isinya. Hingga 7 barisan malaikat. Setengahnya dikepung oleh setengahnya, sehingga mereka mendapati 7 barisan malaikat." Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah telah berfirman, 'Hai para jin dan manusia, aku nasihatkan kepadamu, sesungguhnya yang tercatat dalam lembaran hanya amalmu sendiri. Karena itu, siapa yang mendapatkan di dalamnya kebaikan, hendaklah mengucapkan Alhamdulillah, dan siapa yang mendapat lain dari itu, maka jangan menyalahkan yang lain, kecuali dirinya sendiri." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh neraka jahanam, maka keluar daripadanya binatang yang panjang, mengkilat gelap, lalu berkata-kata. Maka Allah berfirman, yang artinya, "Aku telah berpesan kepadamu, jangan menyembah setan. Sesungguhnya ia musuhmu yang nyata-nyata, dan sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus, dan ia telah menyesatkan umat-umat yang banyak dari kamu. Apakah kamu tidak berakal, berpikir, dan menyadarinya? Inilah neraka jahanam yang telah diancamkan. Peringatan kepadamu, masuklah kamu kini. Oleh sebab kekafiranmu, maka saat itu tiap-tiap umat bertekuk lutut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kamu melihat tiap-tiap umat orang bertekuk lutut, tiap umat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. Lalu Allah memutuskan pada semua makhluknya, dan antara binatang-binatang buas atau ternak, sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas. Kambing yang bertanduk kemudian diperintahkan menjadi tanah. Semua binatang-binatang itu, dan di saat itu orang kafir berkata, "Aduh, sekiranya aku menjadi tanah." Kemudian Allah memutuskan antara semua hambanya.
Nafa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat, sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya. Telanjang bulat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, laki, perempuan berkumpul. Ya Rasulullah, jawab Nabi. Ya, Sayyidah Aisyah berkata, alangkah malunya, kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya. Rasulullah sambil menyentuh bahu Aisyah bersabda, hai putri dari putra Abu Kuhafah, kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu. Orang-orang pada mengarahkan pandangan ke langit, berdiri selama 40 tahun, tidak makan, tidak minum. Ada yang berpeluh sampai tumit, sampai betis, sampai perut, dan ada sampai mulut karena lamanya. Kemudian berdiri para malaikat mengelilingi arsy. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan nama Fulan bin Fulan. Maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya, lalu keluar. Orang itu untuk menghadapi Tuhan Rabbul Alamin. Dan bila telah melihat Rabbul Alamin, dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu. Karena saat itu tidak ada pembayaran dengan emas, perak atau uang, maka orang-orang selalu menagih sehingga habis kebaikannya, maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan kepadanya. Kemudian jika selesai semua, maka diperintahkan, kembali ke tempatmu di dalam neraka Hawiyah Jahanam. Karena pada hari ini tidak ada penganiayaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat segera perhitungannya. Maka pada saat itu tidak ada seorang malaikat yang mukarab atau nabi, rasul melainkan merasa bahwa tidak akan selamat kecuali jika mendapat perlindungan Allah. Rasulullah bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal, yaitu pertama, umurnya untuk apakah ia habiskan? Kedua, jasadnya untuk apakah ia gunakan? Ketiga, ilmunya apakah telah ia amalkan? Keempat, hartanya dari mana ia peroleh, dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Ikrimah berkata, seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata, saya ayahmu ketika di dunia, maka anak itu memuji kebaikannya. Lalu ayah itu berkata, hai anak, kini saya berhajat kepada kebaikanmu yang sekecil zarah. Kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini. Jawab anaknya, saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu, karena itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikit pun. Lalu pergi kepada istrinya dan berkata kepadanya, saya dahulu suamimu di dunia. Maka dipuji oleh istrinya. Lalu berkata, saya ini minta kepadamu satu kebaikan. Kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini. Jawab istrinya, saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan orang keberatan pikulannya itu, jika memanggil orang lain untuk memikulkan sebagian, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Muhammad bersabda, yang berbunyi, orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya, karena lamanya hari itu, sehingga ia berdoa, ya Tuhan, kasihanilah aku, meskipun masuk ke dalam neraka. Semua manusia mencari Nabi Muhammad untuk minta syafaat. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 2 kali untuk mematikan seluruh manusia dan membangkitkannya dalam kubur, tiupan pertama membuat bumi tergoncang hebat dan manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung pun kandungannya gugur dan yang menyusui lupa terhadap bayinya. Malaikat maut terakhir kali mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, ia menjerit. Yang andai kata waktu itu makhluk lain masih hidup, niscaya mereka akan mati karena jeritan malaikat maut itu. Lalu Allah menyuruh Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya, lalu menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan manusia. Maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah, telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Setelah manusia digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, mereka panik dan sibuk mencari pertolongan. Mereka menangis sampai habis air mata
dan mengeluarkan darah dan peluh, sehingga membanjiri mulut mereka. Kemudian turunlah malaikat dari 7 lapis langit. Orang-orang ketika mengarahkan pandangannya ke langit, berdiri selama 40 tahun, tidak makan, tidak minum. Mereka sibuk mencari pertolongan dan syafaat para nabi. Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang nabi, melainkan ia mempunyai doa yang mustajab, dan semuanya sudah menggunakan doa itu di dunia. Sedangkan aku masih menyimpan doa sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Ingatlah bahwa akulah pemimpin, penghulu Sayyid dari semua anak Adam, dan tidak sombong. Dan aku yang pertama kali bangkit dari bumi, juga bukan karena bangga dan panji pujian. Alham ada di tanganku pada hari kiamat, yang di bawahnya ada Adam dan anak cucunya, juga tidak bangga dengan itu. Pada hari kiamat, kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat, sehingga mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan berkata, Hai Abul Bashar, ayah dari semua manusia, berikanlah syafaatmu, pertolonganmu bagi kami dengan minta Tuhan, supaya segera menyelesaikan kami ini. Nabi Adam menjawab, itu bukan bagian saya telah diusir keluar dari surga karena dosaku, dan kini aku tidak memikirkan sesuatu, kecuali diriku sendiri. Lebih baik kamu pergi kepada Nuh alaihissalam, karena ia sebagai nabi yang pertama. Maka mereka mencari Nabi Nuh dan datang kepada Nuh sembari berkata, tolonglah mintakan kepada Tuhan, supaya segera membebaskan kami. Nabi Nuh menjawab, bukan bagianku, saya telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya, dan kini tidak ada yang aku pikirkan, kecuali diriku sendiri. Tetapi kamu lebih baik pergi kepada Nabi Ibrahim. Maka pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim dan berkata, tolonglah kami di sisi Tuhan, supaya segera memutuskan urusan kami. Nabi Ibrahim menjawab, itu bukan urusanku, sebab saya telah dusta 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, ketiganya itu karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika Nabi Ibrahim diajak ke upacara kaumnya, lalu ia menyatakan, ini Sakyam, sesungguhnya saya sakit. Kali kedua, ketika berkata bahwa yang menghancurkan berhala-berhala ini, hanya inilah yang terbesar. Dari ketiga, ketika istrinya diganggu oleh raja yang zalim, lalu ia berkata, ini saudaraku. Nabi Ibrahim berkata, tidak ada sesuatu yang merisaukan hatiku, kecuali bagaimana nasibku. Tetapi kamu pergi saja kepada Nabi Musa, yang langsung mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pergi kepada Nabi Musa dan berkata, tolonglah kami, gunakan syafaatmu untuk menghadap Tuhan, supaya menyelesaikan urusan kami ini. Nabi Musa menjawab, itu bukan urusanku, saya pernah membunuh orang tanpa hak, dan kini aku tidak memikirkan kecuali nasib diriku. Tetapi pergilah kepada Nabi Isa, Rasulullah dan Kalimatullah. Maka segera mereka pergi kepada Nabi Isa dan berkata, berilah jasa syafaatmu, mintalah kepada Tuhan, supaya segera meringankan penderitaan kami ini. Jawab Nabi Isa saja diangkat bersama ibuku oleh orang-orang sebagai Tuhan. Dan kini tidak ada sesuatu yang merisaukan aku, kecuali urusanku sendiri. Tetapi bagaimana pendapatmu kalau ada barang terbungkus dan ditutup, apakah dapat mencapai barang itu jika tidak dibuka penutupnya? Jawab mereka, hina tidak. Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu penutup semua nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan baginya apa yang lalu dan yang kemudian. Lebih baik kamu pergi kepadanya. Maka datanglah orang berbondong-bondong kepada Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, baiklah, sayalah yang akan membantu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhoinya. Kemudian ketika Allah hendak menyelesaikan makhluknya, maka ada seruan, di manakah Muhammad dan umat-umatnya? Maka kamilah yang terakhir di dunia dan yang pertama-tama hisabnya pada hari kiamat. Lalu aku berdiri bersama umat-umatku, maka umat-umat itu membukakan jalan untuk kami, sehingga ada suara, hampir saja umat ini semuanya merupakan nabi-nabi. Kemudian aku maju ke pintu surga dan mengetuknya. Lalu ditanya, siapakah itu? Jawabku,
Nabi Muhammad Rasulullah. Lalu dibukalah pintu syurga, dan aku masuk dan bersujud kepada Tuhan, serta memuja Tuhan dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun sebelumku. Kemudian aku diperintah, angkatlah kepalamu dan katakan, akan didengar, dan mintalah, akan diberikan, syafaatmu akan diterima. Maka saya memberikan syafaatku pada orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat zarah atau jagung dari iman, keyakinan di samping syahadat. Begitulah keadaan manusia di hari kiamat. Semuanya sibuk mencari syafaat, dan beruntunglah mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad karena mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Insya Allah, Umar bin Khattab minta nasihat. Dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk ke masjid bertemu dengan Ka'bul Ahbar sedang memberikan nasihat pada orang ramai. Maka Umar berkata kepadanya, berilah kami nasihat dan cerita yang dapat menambahkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ka'bul Ahbar berkata, sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah berdiri tegak, tidak pernah membongkokkan punggung mereka, dan yang lain sujud, tidak pernah mengangkat kepalanya, sehingga ditiup sangkakala, dan mereka bertasbih, Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, kami tidak dapat beribadah kepadamu sepenuh ibadah yang layak kepadamu, yang layak bagimu untuk disembah. Demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, neraka jahanam akan diperdekatkan pada hari kiamat, lalu bergemuruh, dan bila telah dekat, ia bergemuruh dengan satu suara, dan di saat itu, tidak ada seorang nabi, atau orang yang mati syahid, melainkan ia bertekuk lutut jatuh. Maka setiap nabi, syahid atau sidik, hanya berdoa, ya Allah, saya tidak minta kecuali keselamatan diriku. Sehingga Nabi Ibrahim lupa pada Ismail dan Ishak, sambil berkata, ya Tuhan aku, Khalilullah Ibrahim. Dan pada saat itu, andaikan engkau, hai putra Khattab, mempunyai seperti amal 70 nabi, niscaya kau mengira bahwa dirimu tidak akan selamat. Maka menangislah semua yang hadir. Kengerian sehari sama dengan waktu 50.000 tahun di dunia. Pada hari kiamat, semua manusia bertekuk lutut dan masing-masing sibuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasa hari, pembalasan, kengerian sehari sama dengan waktu 50.000 tahun di dunia. Maka Ka'ab berkata, sesungguhnya bagi Allah ada 313 syariat. Tidak seorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu syariat itu, asal disertai dengan kalimat La ilaha illallah, melainkan pasti dimasukkan ke dalam surga. Demi Allah, andaikan kamu tahu besarnya rahmat Allah, niscaya kamu malas beramal. Hai saudara-saudara, bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat itu dengan amal saleh dan menjauhi maksiat, sebab tidak lama engkau akan menghadapi kiamat dan menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia. Ketahuilah bahwa bila kau mati, berarti telah tiba hari kiamatmu. Sebagaimana kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kamu menantikan hari kiamat, padahal kiamatmu ialah saat kematianmu. Alqamah bin Qais ketika hadir dalam pemakaman jenazah, lalu ia berdiri dan berkata, adapun hamba ini, maka telah tiba kiamatnya. Sebab seorang mati, maka melihat segala persoalan hari kiamat, yaitu surga, neraka, dan malaikat. Dan ia tidak dapat berbuat suatu amal. Maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat, dan ia akan bangkit pada hari kiamat, menurut keadaannya, di saat matinya. Maka sesungguhnya beruntunglah, yang penghabisan amalnya kebaikan, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ketika di majelisnya, dibacakan ayat yang berbunyi, Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari kiamat itu, kami akan mengantar orang yang bertakwa menghadap Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkendara. Sedang orang-orang yang durhaka, lalu ia berkata, tenanglah hai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berduyun-duyun, dan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu, dan akan ditanya semua amalmu secara terperinci, kalimat demi kalimat. Sedang para wali diantar menghadap kepada Allah dengan berkendara.
Adapun orang-orang durhaka didorong ke neraka jahanam berbondong-bondong. Semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan dan tiba Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris dan dihidangkan jahanam sebagai ancaman. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah kamu dari kengerian. Sehari yang perkiraannya sama dengan 50.000 tahun. Di dunia hari yang menggetarkan, duka cita dan menyesal, itulah hari yang besar. Hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Hari perhitungan dan pertimbangan dan pertanyaan. Hari kegoncangan yang menakutkan. Hari kebangkitan. Hari di mana tiap manusia akan melihat apa yang telah dilakukannya. Hari di mana semua manusia dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya. Hari di mana wajah manusia putih berseri-seri dan lain berwajah hitam. Hari di mana seseorang tidak dapat menolong yang lainnya dan tidak berguna segala tipu daya. Hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikit pun. Hari di mana bahayanya bertebaran meluas. Hari di mana tidak diterima uzur orang-orang yang zalim dan mereka tetap mendapat laknat serta siksa yang keji. Hari di mana tiap manusia mempertahankan dirinya sendiri. Hari di mana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang disusuinya. Bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Dan orang-orang bagaikan orang mabuk, tetapi tidak mabuk karena minum arak. Hanya karena ngerinya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat keras. Muqatil bin Sulaiman berkata, makhluk akan berdiri pada hari kiamat selama 100 tahun, tenggelam dalam peluhnya sendiri, dan 100 tahun dalam kegelapan. Mereka bingung, sedang 100 tahun lagi, sibuk bagaikan gelombang, mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Sesungguhnya hari kiamat itu sekira 5.000 tahun, tetapi bagi seorang mukmin yang ikhlas, bagaikan sesaat. Karena itu wahai orang yang berakal sihat, hendaklah sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakannya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan bagimu segala kesukaran hari kiamat. Demikian ulasan dahsyatnya hari kiamat yang digambarkan oleh Imam Abu Laits As-Samarkandi. Tidak ada maksud untuk menakut-nakuti, namun gambaran hari kiamat ini semata-mata untuk pengingat bagi hati yang lalai, sekaligus ibrah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan kita pada hari semua makhluk dibangkitkan. Amin. Terima kasih telah menonton video pembahasan ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang pembahasan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.